Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Berjumpa kembali pada video pembelajaran fikih di kelas 11 di semester yang kedua, bab yang ke-6 tentang tolak atau perceraian ya. Di video sebelum ini kita telah membahas tentang masalah iddah atau masa menunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya. Sudah Bapak rinci, sudah Bapak jelaskan. Jika masih ada yang belum paham boleh ditanyakan. Dan sekarang dua pembahasan terakhir di bab tolak ini. Yang pertama adalah hadanah, dan yang terakhir nanti adalah rujuk ya. Setelah tolak maka ada fase rujuk biasanya. Kalau misalkan tolaknya masih bisa kembali, si suami boleh kembali kepada istrinya. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita mulai saja sedikit penjelasan tentang hadanah. Adapun di LKS kalian tidak ada pembahasannya ya. Jadi setelah pembahasan iddah di halaman 23, halaman 24-nya langsung rujuk ya. Kalau di buku paket itu hadanah, rujuk itu bagian Jadi LKS kurang lengkap ya pembahasannya. Sementara ini hadanah termasuk salah satu yang perlu disampaikan dan perlu dibahas ya. Tapi insya Allah masalah hadanah ini mudah sekali. Cuma mungkin secara istilah agak asing baru kalian dengar. Namun sebetulnya ini perlu diketahui bagi pihak suami atau istri yang melakukan perceraian atau perpisahan. Apa itu hadanah? Ya. Sebagai akibat dari perceraian dalam rumah tangga, maka bukan kadang lagi, ada efeknya. Ya, ada efek. Nah, efeknya adalah bagi mereka yang mempunyai keturunan atau anak. Ketika seorang suami dengan seorang istri bercerai, maka efeknya biasanya terjadi yang dikorbankan itu adalah anak. Maka suka ada istilah anak yang broken home, punya masalah di rumah. Biasanya efek dari perceraian itu anaknya menjadi broken home ya. Apakah semangat belajarnya kurang atau mungkin melampiaskan pada hal-hal yang negatif, misalkan tawuran, apalagi narkoba dan sebagainya. Karena apa? Karena melihat orang tuanya bercerai, kemudian kurang kasih sayang, akhirnya anak melampiaskan pada hal yang sifatnya negatif. Yaitu akibat dari sebuah perceraian kadang menjadi seperti itu terhadap anak atau keturunannya. Nah, jika anak keturunan masih di bawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang dilakukan oleh pihak kedua orang tuanya. Kalau anaknya masih kecil, masih di bawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Lalu siapakah yang paling berhak mendidiknya dan seterusnya? Sehingga konsep hadanah hadir dalam pembahasan ini. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Itu definisinya. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Syarat-syarat hadanah yang pertama adalah berakal, yang kedua beragama, 3 merdeka, 4 balik, mampu mendidik, amanah. Tentu ya, kalau seorang yang sudah menikah pasti sudah balik, tentu mungkin beragama ya. Dalam hal ini pembahasan kita adalah agama Islam. Merdeka bukan seorang ambil, kemudian balik pasti pengenal menikahnya sudah balik. Nah, ini nih yang mampu mendidik, orang tuanya mampu mendidik atau tidak. Kalau tidak mampu mendidik, maka berarti hadanah tidak berlaku bagi dia. Ya, jadi hadanah ini berlaku bagi kedua orang tua yang bercerai dalam keadaan mampu untuk mendidik. Yang terakhir adalah amanah. Orang tuanya amanah, bukan orang tua yang tidak amanah. Ya, orang tua yang tidak amanah itu misalkan menelantarkan anaknya, begitu ya, tidak dapat dipercaya.
Berikutnya, tahap-tahap dari hadanah. Jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut. Yang pertama, jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Jadi kalau misalkan seorang suami menceraikan istrinya atau suami istri bercerai dan ia memiliki keturunan atau anak, sementara anaknya masih kecil, masih di bawah umur dan masih ada dalam persusuan ibunya, maka yang berhak untuk mengurus anaknya adalah ibunya. Ya, ibunya. Ibunya yang paling berhak mengurus anak kalau masih kecil. Ya. Berikutnya yang B, anak yang sudah dapat bekerja. Jika anak itu sudah besar, ketika suami dan istri bercerai, maka pemeliharanya dipasrahkan kepada anak tersebut. Apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya? Ia bebas menentukan pilihannya. Jika anaknya sudah bekerja, sudah mandiri, sudah berdikari, sudah mampu untuk hidup sendiri, ketika ibu dan bapaknya bercerai, serahkan kepada anak. Mau ikut bersama siapa? Mau bersama ayahnya atau bersama ibunya? Itu pembahasan mengenai hadana ya. Berikutnya yang terakhir bagian F ya di pembahasan bab ke-6 dalam bab tolak atau perceraian adalah rujuk ya. Tulisan Arabnya roja'a artinya kembali. Tapi kalau tulisan di Indonesia adalah rujuk pakai K ya. Mohon maaf sebentar. Kucing. Mohon maaf ya, ada gangguan dulu sebentar. Ya, rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Jadi ada seorang suami menceraikan istrinya, berpisah, kemudian ada iddah. Ketika masa iddah suaminya pengen kembali, maka itu rujuk namanya. Rujuk itu boleh apabila masih dalam masa iddah si mantan istrinya tersebut. Kalau masa iddahnya sudah selesai, maka tidak bisa rujuk, tapi harus menikah kembali. Begitu ya. Allah SWT berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin." Apabila kamu menceraikan istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula. Surah Al-Baqarah ayat 231. Hukum rujuk yang pertama, hukum rujuk. Hukum masa rujuk adalah boleh atau jaiz. Ya, jadi mau rujuk silahkan, enggak pun enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu hanya bersifat boleh atau jaiz. Badai memang ada gitu itu rujuk. Kemudian si rujuk ini, hukum rujuk ini dapat berkembang sesuai bukan sesudah ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang mengiringi proses tersebut. Berikut rangkumannya. Yang pertama, rujuk itu bisa berubah menjadi haram, asalnya boleh tapi menjadi haram. Haram tidak boleh rujuk. Apabila rujuk akan mengakibatkan kerugian atau kemudaratan di pihak istri. Misalkan rujuk bisa menjadi haram, tidak boleh rujuk kalau rujuk itu misalkan akan mengakibatkan si istrinya itu, si mantan istrinya yang dirujuk itu akan tersakiti. Misalkan kalau si suaminya niat rujuknya untuk menyakiti, lah yang rujuklah can puas menyakiti misalkan, maka hukum rujuknya adalah haram. Yang kedua, rujuk asalnya boleh bisa menjadi makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Kalau rujuk jika nama mau benar entonglah rujuk, maka rujuknya makruh. Kalau rujuk itu malah kalau bercerai lebih baik daripada rujuk. Jadi ada satu kondisi lebih baik bercerai daripada rujuk, maka hukum rujuknya makruh ya, dibenci, di bawah haram. Yang berikutnya sunnah, rujuk lebih baik daripada bercerai, harus rujuk pokoknya. Hukumnya sunnah ya. Apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian, daripada terus bercerai menghabiskan masa iddahnya, lebih baik rujuk.
Karena misalkan rujuk lebih baik, lebih bermanfaat. Kalau rujuk maka anak bisa lebih terurus misalkan. Kalau rujuk maka hubungan keluarga menjadi lebih baik. Kalau rujuk maka hubungan dengan mertua bisa lebih baik, maka sunnah rujuk. Bahkan yang keempat yang D, ini dari 5 hukum syara ini ya. Dari mulai mubah, haram, makruh, sunnah, wajib, ini bisa hukum rujuk adalah jaiz tetapi bisa menjadi wajib, harus rujuk apabila rujuk ini ya hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. Kalau si suaminya punya istri misalkan 4 atau 2, 3, kemudian cerai dengan salah satunya, maka rujuk bisa wajib apabila salah seorang ditalak sebelum gilirnya disempurnakan. Misalkan kan ada giliran, misalkan ada istri 4, ada ada giliran, misalkan dalam 1 bulan itu dibagi 4, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu ya. Anu tilu atas kagilir, misalkan nusa orang deh teh dina sabulan teh saminggu teh ya. Sementara ini si wanita yang belum digilir ini udah dicerai, maka rujuk wajib, harus rujuk dulu kalau belum dapat giliran. Kenapa? Ini saking harus adil-adilnya seorang si suami kepada 4 istri. Giliran itu harus adil. Kalau misalkan punya istri 4, gilirannya setiap seorang istri itu adalah 1 minggu. 7, 7, 7, 7 misalkan. Anu tiluan mah terus digilir 7 hari ewang. Sementara nusa orang belum, sudah dicerai pada can kebagian giliran. Karena wajib untuk bersifat adil kepada semua istri yang 4 ini, maka harus rujuk heula setelah dicerai teh. Gilir dulu kalau sudah dapat giliran, misalkan sudah 1 minggu sama dengan istri yang 3, maka ini bisa saja ya. Karena belum dapat giliran maka harus rujuk supaya dapat giliran. Itu saking harus adil-adilnya. Itu hukum rujuk ya. Berikutnya, syarat dan rukun rujuk. Yang pertama untuk istri, apabila sudah pernah dicampuri. Rujuk itu syaratnya, syarat dan rukun rujuk untuk istri apabila sudah pernah dicampuri. Yang kedua, tolak yang dijatuhkan adalah tolak raj'i, jadi tolak yang bisa kembali. Yang ketiga, dalam masa iddah. Ya, masih dalam rujuk itu masih dalam masa iddah, misalkan 3 bulan atau 4 bulan 10 hari, tergantung apakah wanita hamil, apakah seorang yang ditinggal wafat oleh suaminya. Apabila talak 1, talak 2 ya, masih talak yang bisa kembali begitu ya, talak raj'i, atau masih dalam masa iddah, begitu, maka rujuk ini bisa dilakukan kembali. Kalau sudah selesai masa iddah maka tidak bisa rujuk. Berikutnya untuk suami apabila Islam ya, syarat seorang bisa rujuk apabila si suami itu Islam. Kalau sudah keluar agama Islam, maka kalau sudah murtad maka tidak bisa rujuk. Jadi sudah fasah, sudah rusak hubungannya. Berikutnya balik, tentu saja si suami itu sudah balik, kemudian berakal dan tidak dipaksa. Tidak boleh ada paksaan. Nah, pokoknya kamu harus rujuk, nggak bisa. Si suami kembali kepada mantan istrinya atau rujuk kepada mantan istrinya dengan penuh keikhlasan, penuh keriduan, tidak ada unsur paksaan dari pihak ketiga, apakah orang tua wanita atau siapapun, tidak boleh. Jadi seorang suami kembali kepada istri dengan penuh kerelaan. Kalau ada masukan boleh ya, meninggal rujuk ini gini. Nah, tapi tidak ada paksaan. Loh, kamu harus rujuk, tidak, misalkan seperti itu ya. Yang ketiga, sigot atau ucapan rujuk dari suami ya. Sigot rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Misalkan, saya pengen rujuk, itu tegas. Atau sindiran, misalkan, enak ya kalau misalkan kembali lagi, ya itu seperti apalah redaksinya, kan bisa tergantung situasi dan kondisi, apakah dengan tegas atau dengan nada sindiran. Untuk sigot rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, harus ada niat saya pengen rujuk, tapi mengungkapkan kata-katanya sindiran, tidak dengan kata-kata yang tegas, saya mau rujuk misalkan, seperti itu. Hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali kepada istrinya untuk kembali rujuk.
Kemudian saksi dalam masalah rujuk. Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam tolak, yaitu dua orang laki-laki yang adil. Jadi ketika ia kembali atau rujuk harus membawa dua orang laki-laki yang adil. Tolong temani saya, misalkan kepada pamannya atau siapa keluarganya sanak famili, tolong saksikan saya mau rujuk kepada istri saya. Yuk, misalkan diajak yang dua orang itu. Ketika sudah bertemu dengan mantan istrinya, saya ingin rujuk dengan kamu. Ada saksinya dua orang. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai tidak ada saksi. Kalau tidak ada saksi, tidak ada orang yang tahu bahwa dia kembali lagi melakukan hubungan, misalkan, saya tak jina pada akan bercerai, padahal sudah rujuk. Tapi karena nggak ada saksi, kalau ada saksi bisa bilang, betul saya sudah rujuk, tuh saksinya si A, si B. Ketika saya rujuk dia melihat dan menyaksikan saya. Didatangkan, misalkan, coba datangkan. Nyamang, saya nggak setujunya, mangga saksinya, nya, cenah. Jadi perlu ada saksi ya. Ketika rujuk itu harus ada saksi yang melihat dan menyaksikan bahwa dia melakukan rujuk, mengatakan, wahai mantan istriku, saya pengen rujuk kembali, kita merajut kembali hubungan, misalkan kita perbaiki lagi dari awal, kita mulai lagi dari nol, dan disaksikan oleh dua orang saksi. Nah, seperti itu. Nah, itu dua pembahasan akhir ya dari bab yang keenam tentang masalah tolak, yakni hadanah dan berujuk. Hikmahnya, A. Perceraian sebagai renungan bagi bagaimana dan pemuda yang akan menikah untuk mencari pasangan yang lebih baik. Bagi yang sudah menikah, semoga dengan cara akan menemukan pasangan yang diharapkan. Berikutnya, perceraian walaupun dibolehkan, namun kurang baik dalam kehidupan karena Allah juga membencinya. Yang ketiga, dengan bercerai maka harus perlu dipikirkan nasib anak keturunan. Jika memang bercerai sudah Anda bercerai kepada anak Anda, rujuk akan mewujudkan ajuan kedamaian dalam Islam. Rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Kemudian rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa. Yang terakhir, rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ya, itulah pembahasan kita pada bab yang ke-6, pembahasan terakhir di bab tolak atau pecahan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ya bab yang ke-7 tentang hukum waris dalam Islam ya. Semoga bermanfaat. Silakan disimak videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.